Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Citra Esananda, NPM 29, paralel C. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan clustering. Langsung saja, apa sih klasifikasi itu? Jadi klasifikasi adalah proses yang bertujuan memetakan suatu data ke dalam satu kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Klasifikasi dilakukan secara supervised atau ada pelajaran sebelumnya, ada pelatihan, sehingga diberikan contoh data dan kelas apa seharusnya data tersebut akan dipetakan. Berikut blok diagram klasifikasi, dimulai dari inputnya berupa dataset, kemudian diproses dengan algoritma klasifikasi, lalu menghasilkan output di mana data tadi sudah masuk ke dalam kelas yang telah disediakan. Untuk algoritma klasifikasi ada banyak, namun di sini saya hanya menyebutkan 6 jenisnya. Yang pertama yaitu Naive Bayes Classification, lalu Support Vector Machine atau SVM, lalu algoritma C4.5, kemudian K-nearest neighbor, Decision Trees, dan algoritma ID3. Untuk klasifikasinya saya mengambil studi kasus pada Naive Bayes yang mengklasifikasikan data nasabah. Untuk alur kerjanya dimulai dari membaca data pelatihan, lalu menentukan apakah data itu numerik, jika iya tidak, tinggal dipilih sesuai kondisi, lalu mengikuti proses yang ada, dan ditemukan solusi, lalu prosesnya berhenti, selesai. Untuk teorema Bayes secara umum seperti ini. Untuk lebih jelas langsung saja ke studi kasusnya. Ini ada 20 data training di mana terdapat 3 kelas, yaitu kelas lancar, tidak lancar, dan kurang lancar. Untuk metode yang harus dilakukan, yang pertama, hitung peluang tiap data training maksud saya, dengan kelasnya, dengan masing-masing kelas. Jadi masing-masing kelas untuk kelas lancar, tidak lancar, dan kurang lancar ini peluangnya berapa dengan data pelatihan itu. Kemudian yang kedua, menghitung peluang antara data tes sesuai data tes antara kasus sesuai data testing dengan kasus kelas yang sama. Jadi pada data tes dihitung peluangnya dengan penghitungan data pelatihan. Kemudian mengalihkan semua hasil peluang dari tiap-tiap fitur di kelas yang sama sesuai dengan variabel atau kelasnya. Kemudian membandingkan hasil di mana kelas yang lebih tinggi memiliki peluang yang lebih tinggi untuk dijadikan penarikan kesimpulan. Untuk yang pertama yaitu kita menghitung peluang dari kelas ini sesuai dengan data pelatihan. Jadi untuk kelas lancar ini terdapat 9 data per 20 data keseluruhan. Jadi peluangnya 9/20. Untuk kelas yang kurang lancar ini ada 4 data per keseluruhan data. Untuk kelas tidak lancar ada 7/20. Lalu menghitung jumlah kasus yang sama dengan kelas yang sama. Maksudnya pada data testing ini kan ada fiturnya sama dengan sebagian data pelatihan. Jadi semua fitur di sini dari jenis kelamin sampai dengan cara pembayaran kita hitung peluangnya pada data pelatihan. Jadi untuk laki-laki di data pelatihan ini yang kelasnya lancar ada 5 dibanding di per 9 ini jumlah kelas yang lancar. Kemudian untuk jenis kelamin laki-laki yang kurang lancar ada 2/4, laki-laki tidak lancar ada 4/7. Kemudian dilakukan perhitungan peluang itu seterusnya sampai dengan fitur cara pembayaran. Untuk langkah selanjutnya yang nomor 3, maaf ini salah. Untuk nomor 3 itu mengalihkan semua hasil dengan
kelas yang sama. Jadi tiap-tiap kelas lancar, kurang lancar, tidak lancar dari fitur tadi dikalikan. Untuk yang langkah pertama, peluang antara data pelatihan tiap-tiap kelas itu juga dikalikan. Lalu ditarik kesimpulannya dengan mencari nilai yang tertinggi. Jadi ini kesimpulannya. Untuk dari perhitungan 3, kasus data testing nasabah ke-21 termasuk ke dalam kelas lancar. Untuk clustering, apa sih clustering? Jadi clustering itu proses yang bertujuan untuk mengelompokkan titik-titik data yang berdekatan atau yang mirip dan memisahnya dengan data yang tidak mirip pada kelompok lain dalam suatu ruang. Clustering dilakukan secara unsupervised, artinya tidak terlatih. Tidak ada contoh bagaimana seharusnya mengelompokkan titik tersebut. Jadi pada clustering ini membuat cluster. Untuk algoritmanya, saya hanya menyebutkan 4. Untuk yang pertama yaitu Cummins. Cummins yaitu metode clustering non-hierarki yang berusaha mempartisi data yang ada ke dalam bentuk satu atau lebih cluster. Yang kedua yaitu EM clustering, digunakan untuk menemukan nilai estimasi atau maksimum likelihood dari parameter dalam sebuah model probabilistik, di mana model juga tergantung pada laten variabel yang belum diketahui. Yang ketiga yaitu agglomerative hierarchy clustering. Ini adalah metode hierarki yang bersifat bottom up atau menggabungkan beberapa cluster menjadi satu cluster tunggal. Yang keempat yaitu main-shift clustering, yaitu teknik pengelompokan non-parametrik yang tidak memerlukan pembelajaran mengenai jumlah cluster dan tidak membatasi bentuk cluster. Untuk alur kerjanya seperti ini. Dimulai dengan input jumlah cluster, maksudnya kita membuat batasan-batasan untuk tiap cluster. Kemudian menghitung centroid. Centroid ini kayak titik pusatnya. Jadi penentuan data itu masuk cluster mana dihitung dari centroid. Apakah jaraknya lebih dekat ke cluster yang mana? Untuk jarak yang lebih dekat, maka data tersebut masuk ke dalam cluster yang jaraknya paling dekat. Kemudian dihitung itu tadi jaraknya, kemudian dikelompokkan. Lalu apakah klasternya berubah? Jika tidak, maka proses selesai. Jika iya, maka dihitung ulang untuk menghitung centroidnya. Untuk perbandingannya, saya mengambil dari 4 aspek, yaitu data, set, hasil, pemakaian, dan proses. Untuk clustering, datanya tidak menampilkan kelas atau target, sedangkan klasifikasi harus menampilkan kelas atau target atribut. Untuk hasilnya, clustering berupa cluster, sedangkan klasifikasi selain cluster. Untuk pemakaiannya, clustering dipakai ketika tidak diketahui bagaimana data harus dikelompokkan. Kelompok itu belum ada. Sedangkan klasifikasi dipakai ketika terdapat info mengenai bagaimana data tersebut akan dikelompokkan dan sudah ada kelasnya. Untuk prosesnya, clustering unsupervised, sedangkan klasifikasi supervised, terlatih, ada data pelatihannya. Untuk lebih jelasnya, seperti ini. Klasifikasi versus clustering. Jadi klasifikasi ini belum berkelompok, baru masuk ke kelas-kelas. Ini sesuai dengan fitur dan data training, sedangkan ini belum ada data training, jadi membuat klasternya terlebih dahulu, kemudian dihitung centroid. Misalkan centroid di sini, lalu datanya di sini. Lebih dekat mana jaraknya antara cluster ini, dan cluster ini? Otomatis yang lebih dekat, maka masuk ke cluster itu. Ya, sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.